Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Sri Hardina dari Ekis 6D. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengaruh Ekspor Impor dalam Perkembangan Perekonomian serta Kebijakan Perubahan Tarif Impor terhadap sektor di Indonesia, khususnya pada bidang kelautan dan perikanan. Di sini kita masuk pada materi pertama, di mana yaitu pengertian ekspor dan impor. Yang dimaksud dengan kegiatan ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean suatu negara dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Di sini ada menurut Jauhari tahun 2002, di mana ekspor impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dan membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Namun, dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut dan darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat, dan cara yang berbeda-beda. Kegiatan ekspor impor merupakan faktor penentu dalam menentukan roda perekonomian di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara yang sangat kaya raya dengan hasil bumi dan migas selalu aktif terlibat dalam perdagangan internasional. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh ekspor impor dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, di mana pengutamaan ekspor bagi Indonesia sudah digalakkan sejak tahun 1983. Sejak saat itu, ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Konsumen dalam negeri membeli barang impor atau konsumen luar negeri membeli barang domestik menjadi sesuatu yang sangat lazim. Persaingan sangat tajam antara berbagai produk. Selain harga, kualitas, atau mutu, barang menjadi faktor penentu daya saing suatu produk. Adapun selama periode ini, ekspor dari 10 golongan barang memberikan kontribusi 58,8% terhadap total ekspor non-migas. Ke-10 golongan tersebut adalah lemak, minyak hewan, nabati, bahan bakar mineral, mesin atau peralatan listrik, karet, dan barang dari karet, mesin-mesin, atau pesawat mekanik. Dan peranan dan perkembangan ekspor non-migas Indonesia menurut sektor untuk periode Januari sampai Oktober tahun 2008 dibanding tahun 2000. Materi selanjutnya yaitu model keseimbangan umum sektor kelautan dan perikanan. Pengaruh peningkatan atau penurunan tarif impor terhadap kinerja sektor kelautan dan perikanan menggunakan model keseimbangan umum. Model keseimbangan umum atau General Computable Equilibrium, biasa disingkat dengan CGE, dalam analisis atau studi ekonomi merupakan model yang digunakan untuk mempelajari bagaimana kondisi penawaran dan permintaan berinteraksi dalam berbagai pasar secara simultan. Menurut Dickson et al. Tahun 1982 menyatakan bahwa model ekonomi keseimbangan umum melihat ekonomi sebagai suatu sistem keterkaitan antara pelaku ekonomi, yaitu antara industri, rumah tangga, investor, pemerintah, importir dan eksportir, dan antara pasar komoditi yang berbeda, di mana seluruh pasar yang ada dalam keadaan keseimbangan dan mempunyai struktur yang spesifik untuk mencapai keseimbangan. Model keseimbangan umum dapat diilustrasikan sebagai jembatan penghubung antara model ekonomi makro dan mikro. Dengan menggunakan model keseimbangan umum, analisis dampak kebijakan makro dan mikro dapat dilakukan secara serentak. Menurut Robinson tahun 1989 mengemukakan bahwa model keseimbangan umum adalah sebuah model ekonomi yang paling relevan dalam penganalisisan dampak kebijakan pemerintah jika kinerja perekonomian negara cenderung menganut sistem pasar bebas atau peran mekanisme pasar dalam perekonomian negara semakin dominan.
Ide mengenai komputasi keseimbangan umum ini telah dicetuskan pada tahun 1758 oleh seorang ekonomi dari Prancis yang bernama François Quesnay dengan disusunnya tabel ekonomi. Namun, oleh karena rumitnya tingkat komputasi yang dilakukan dalam penyusunan tabel tersebut, maka diperlukan waktu lebih dari 1 abad. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peranan dan perkembangan ekspor non-migas Indonesia menurut sektor untuk periode Januari sampai Oktober tahun 2008 dibanding tahun 2007 dapat dilihat pada ekspor produk pertanian, produk industri serta produk pertambangan dan lainnya masing-masing meningkat 34,65%, 21,04% dan 21,57%. Dilihat dari kontribusinya terhadap ekspor keseluruhan Januari sampai Oktober 2008, kontribusi ekspor produk industri adalah sebesar 64,13%, sedangkan kontribusi ekspor produk pertanian adalah sebesar 3,31% dan kontribusi ekspor produk pertambangan adalah sebesar 10,46%, sementara kontribusi ekspor migas adalah sebesar 22,10%. Secara keseluruhan kondisi ekspor Indonesia membaik dan meningkat. Tak dipungkiri semenjak terjadi krisis finansial global, kondisi ekspor Indonesia semakin menurun. Ekspor per September yang sempat mengalami penurunan 2-15% atau menjadi 12,23 miliar US dollar bila dibandingkan dengan Agustus 2008. Namun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sebesar 28,53%. Keadaan impor di Indonesia tak selamanya dinilai bagus, sebab menurut golongan penggunaan barang, peranan impor untuk barang konsumsi dan bahan baku selama Oktober 2008 mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya, yaitu masing-masing dari 6,77% dan 75,65% menjadi 5,99% dan 74,89%. Sedangkan peranan impor barang modal meningkat dari 17,58% menjadi 19,12%. Impor Indonesia dari ASEAN mencapai 23,22%, dari Uni Eropa 10,37%. Dan materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab menurunnya atau meningkatnya ekspor impor bagi perekonomian di Indonesia, di mana penyebab krisis ekonomi menurut identifikasi pada para pakar adalah sebagai berikut. Yang pertama, fenomena productivity gap atau kesenjangan produktivitas yang erat berkaitan dengan lemahnya alokasi aset ataupun faktor-faktor produksi. Yang kedua, yaitu fenomena di equilibrium trap atau jebakan ketidakseimbangan yang berkaitan dengan ketidakseimbangan struktur antar sektor produksi. Dan yang ketiga yaitu fenomena loan addiction atau ketergantungan pada hutang luar negeri yang berhubungan dengan perilaku para pelaku bisnis yang cenderung memobilisasi dana dalam bentuk mata uang asing.